Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial tentang cara mengerjakan melalui Microsoft Excel ya, pakai rumus. Seperti yang saya janjikan, kalau tugas kalian ada 3 perusahaan yang harus dikerjakan tabelnya, diisi tabel yang kosong dengan rumus. Nah, ini saya ulas satu persatu kolom yang harus diisi. Yang pertama PT Makmur. PT Makmur ini ada pengecualian daripada CV Gatra dan PT Sejahtera ya. Jadi PT Makmur ini perlu kalian harus membuat kolom 2 buah kolom bantuan di paling ujung sebelah kanan, kolom yang seperti yang ada di layar ya, dapat atau tidak dan maksimal 3 anak. Saya ulas satu persatu, nanti bisa kalian catat di buku tulis rumus kolom-kolom yang harus diisi. Ini foto yang pertama adalah rumus kolom dari kolom tunjangan anak untuk PT Makmur Abadi menggunakan rumus if. Jadi rumus if ini membahas tentang rumus yang digunakan kalau, jadi misalnya untuk membaca tabel jika tunjangan anak kan ketentuannya 15.000 per anak, tapi maksimal yang ditanggung hanya 3 orang anak. Itu pun untuk masa kerja yang minimal 1 tahun. Kalau belum 1 tahun berarti dia nggak dapat. Kalau lebih dari 3 anak yang ditanggung hanya 15.000 kali 3. Jadi if jika lebih dari 1 tahun dan yang ditanggung hanya maksimal 3 anak. Ya, foto selanjutnya ini adalah rumus tentang total gaji ya. Total gaji itu diisikan sama dengan I6 plus J6. Jadi ini sebelum kalian mengikuti rumus dari saya, kalian harus memastikan dulu kolom-kolom kalian itu sesuai nggak tata letaknya dengan foto saya ini. Kan foto saya ini kan kolomnya ada di huruf B sampai K. Pastikan juga kalau pekerjaan kalian itu berawal di huruf B sampai huruf K, kecuali kolom bantuan 2 ini ya. Jadi kolom bantuan ini nanti dikerjakan lebih dahulu untuk khusus PT Makmur. Nah, terus ini cara mengerjakan kolom bantuan. Kolom yang pertama kali dikerjakan yaitu kolom bantuan dapat atau tidak. Ini jadi kita kelompokkan dulu yang mana pegawai yang dapat, yang mana yang enggak dapat. Caranya itu rumusnya if n di bagian atas itu ya, sama dengan if kurung buka n kurung buka F6. Ya, pastikan dulu posisi kolomnya sesuai dengan yang saya kerjakan. Kalau kalian terlanjur mengerjakan kolom yang enggak sesuai dengan pengerjaan saya, kalian ganti aja F6-nya. Misalnya kalian F6 itu kan berisi, kalau di layar saya berisi tentang status ya, kepala kolom status. Kalau di kalian kepala kolom status ada di G misal, ya berarti kalian ganti menjadi kolom G6 atau G berapa. Dilihat posisi kolom kalian masing-masing. Kalau kalian sudah persis dengan pengerjaan saya ini ya enak, kalian tinggal plekkan dengan rumus yang saya cantumkan di sini. Rumus ada di bagian atas ya. Terus ini untuk kolom bantuan maksimal 3 anak. Jadi kan maksimal yang ditanggung perusahaan hanya 3 anak ya. Di sini kan ada yang lebih dari 3 anaknya. Berarti tidak ditanggung, yang ditanggung hanya 3. Nanti di tunjangan anak, di kolom tunjangan anak nominal paling besar hanyalah 45.000. Nggak bisa lebih dari 45.000. Ya, rumusnya sama dengan if kurung buka G6, sesuaikan dengan kolom kalian masing-masing. Ini yang kedua, perusahaan kedua CV Gatra. Ada kolom yang harus dicari yaitu kolom gaji pokok. Di situ kan ada ketentuannya di foto kita. Di foto soal itu ada ketentuan kalau golongan 1 gaji pokok berapa, 2 berapa, 3 berapa. Yang jelas semakin besar golongannya semakin besar gaji pokoknya. Pakai rumus if juga. Jika golongan 1, jika golongan 2. Ya.
if yang kolom bagian atas itu dilihat sama dengan if kurung buka D7, sesuaikan dengan kolom kalian masing-masing. Next, ini adalah rumus dari tunjangan istri. Nah, tunjangan istri ini kan berarti harus hanya untuk karyawan laki-laki ya, karyawan laki-laki yang sudah menikah. Jadi kalian perhatikan benar-benar jenis kelamin L dan marital status harus M. Kalau dia L tapi B seperti baris yang kedua itu berarti dia tunjangan istrinya kosong, atau P perempuan tapi M atau perempuan tapi B berarti juga dia tunjangan istrinya kosong karena kan dia perempuan. Sedangkan ini tunjangan istri. Ya, kalian perhatikan ya, tunjangan istri rumusnya yang di atas itu ya sama dengan if kurung buka D7 sama dengan 1. Kita ikuti sesuai dengan ketentuan rumus ya. Kalau 1 tahun kan D7 itu golongan ya. Golongan 1 itu 1%. G7 itu dari gaji pokok. Kalian ikuti rumusnya. Sesuaikan dengan kolom kalian masing-masing. Nah, ini selanjutnya adalah rumus untuk mengisi tunjangan anak CV Gatra. Tunjangan anak ini diberikan ke khusus yang sudah menikah dan punya anak ya. Karena kan tunjangan anak ya, yang sudah menikah 2% besarnya dari gaji pokok sesuai dengan ketentuan di foto soal. Otomatis yang belum menikah dia hasilnya 0. Perhatikan ya, sama dengan if kurung buka F7. Ikuti dengan kolom kalian masing-masing. Next, total gaji. Ini sudah pernah dibahas sama kalian, sama Bu Astrid ya di kelas 10. Pakai sama dengan sum gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. Next, yang ketiga ini PT Sejahtera. PT Sejahtera ini yang dicari cukup banyak gaji pokok ya. Gaji pokok sampai dengan gaji bersih itu dicari semua. Gaji pokok ini pakai rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini adalah rumus untuk membaca tabel V, karena V itu berarti vertikal, membaca tabel yang bersifat vertikal. Nah, tabel yang bersifat vertikal adalah tabel gaji yang di bawah itu ya. Tabel gaji itu vertikal, datanya ke arah bawah, dari atas ke bawah. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka C7. Kenapa C7? Karena C7 adalah baris yang dicari. C7. Kenapa di situ ada lambang dolar? S itu ya, lambang dolar. Itu artinya sel itu kita kunci. Ketika kita geser ke bawah, sel itu tidak berubah. Jadi S lambang dolar itu untuk mengunci sebuah sel. Ya, VLOOKUP ini fungsinya untuk mengisi tabel gaji pokok di PT Sejahtera. Next, sesuaikan ya. Sesuaikan dengan tabel buatan kalian masing-masing, ada di huruf apa, angka berapa. Enggak tentu sama kayak saya kan nanti outputnya. Terus ini kolom tunjangan. Sesuaikan juga, tetap pakai VLOOKUP. Cuman di situ saya ganti angka yang tadinya di sini 2, yang di gaji pokok 2,2 false. Kenapa kok 2? Coba kita lihat, karena di gaji pokok tabel gaji ya. Tabel gaji, kolom gaji pokok itu adalah kolom kedua dari tabel gaji. Jadi 2, false. Kalau yang ini tunjangan adalah tabel ketiga. Tunjangan adalah kolom ketiga pada tabel gaji. Sehingga rumusnya 3, false. Ya, itu bedanya. Membaca tabel VLOOKUP secara vertikal. Nah, ini yang terakhir untuk tabel VLOOKUP vertikal, tabel gaji yang kecil di bawah ya. Kolom transport sama, tetap VLOOKUP, sel yang dikunci juga sama, dolar A, dolar 21, dolar A, dolar 21 itu adalah untuk kolom tabel gaji mulai golongan 1 sampai ke
sorry nah ini transport ya, kolom A21 sampai kolom berapa ini, D24 yang dikunci. Jadi kalau ditarik ke bawah, didrag ke bawah, nggak akan bergeser karena sudah diberi tanda dolar kunci. Ya, kenapa kok koma 4? Karena transport merupakan kolom keempat dari tabel gaji. Next, ada total gaji. Kamu tinggal jumlahkan dengan sum, mulai kolom gaji pokok sampai transport ya. Seperti rumus di atas, paling atas. Nah, ini pajak. Tadi total gaji sudah, total gaji. Sekarang pajak. Pajak itu kan ketentuannya ada di tabel pajak. Nah, bedanya tabel pajak ini disusun secara horizontal. Tapi kan tadi kan kalau tabel gaji secara vertikal. Tabel pajak mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Prosentasenya berbeda ya. Usahakan dalam kalian memasukkan data tabel pajak, prosentase kalian atur di alignement number, pilih prosentase. Sama seperti mengatur RP, kalian pilih alignement number accounting kan kalau RP. Kalau ngatur persen, lambang persen ini supaya muncul otomatis, kalian atur di alignement number prosentase juga supaya muncul otomatis lambangnya prosentase. Nah, ini karena dia lookup membaca tabel pajak secara horizontal ya memang bentuknya. Kamu lihat sel yang dikunci C7 dikunci. Lalu yang dikunci lagi adalah tabel pajaknya F20 sampai dengan I21 itu dikunci ya. Terus koma 2, kenapa koma 2 Bu? Koma 2 false itu adalah koma 2 false ini ya, sorry. Dalam Jojo, koma 2 false ini karena kolomnya berada di kolom baris kedua. Kolom baris kedua dari tabel pajak. Gaji bersih juga gitu. Gaji bersih ada di kolom, kalian tinggal pengurangan aja dari total gaji dikurangi pajak gitu ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Kalian ketika akan mengerjakan bisa menyimak video ini, kalian pause satu persatu untuk langkah-langkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.